Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas spoiler Donghua Battle to the Heaven episode 59 versi novel. Di episode sebelumnya, saat cakar pelindung akan sampai ke tenggorokan Shoyan, tiba-tiba Ratu Medusa langsung melemparkan cahaya 7 warna untuk menghantam pelindung Wu. Kemudian, sang ratu melemparkan tubuh Shoyan menjauh dari sana, sembari mengatakan bahwa nyawa Shoyan hanyalah milik Medusa. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita dengarkan bareng-bareng guys. Shoyan yang dilemparkan langsung mengeluarkan mata teratai hijau. Saat Ratu Medusa bersiap hampir baku hantam dengan pelindung Wu, energi spiritual kuat keluar dari awan hitam beradu dengan cahaya 7 warna Medusa. Beberapa saat kemudian, Medusa, Yolo, dan pelindung Wu saling beradu beberapa saat. Shoyan pun menyadari bahwa hasil pertukaran 3 elit tersebut dimenangkan oleh pelindung Wu. Tak lama, terlihat Yolo yang terluka parah dan disusul oleh Medusa yang terdorong keluar. Karena roh Yolo terluka parah dan sekarat, tubuh spiritual itu berubah menjadi putih samar. Yolo mengalihkan pandangannya ke Shoyan, memberikan senyum lembut ketika seutas cahaya keluar di antara alisnya dan mengarah ke kepala Shoyan. Shoyan hanya bisa menahan air mata yang keluar dari pelupuk matanya saat ia menyadari bahwa cahaya putih itu adalah pesan terakhir Yolo untuk Shoyan. Yolo meminta maaf karena tidak bisa menemani Shoyan. Yolo meninggalkan api tulang dingin untuk Shoyan, dan apabila Yolo menemui akhir hidupnya, Shoyan akan menerima api tingkat 11 itu sebagai hadiah. Mesti Yolo tidak akan bisa dimurnikan dengan mudah oleh aula jiwa. Sang guru juga meninggalkan cincin jiwa yang di dalamnya terdapat penawar penangkas kehidupan untuk Sholi. Shoyan juga dapat memperlihatkan cincin itu kepada Feng Xian, yang merupakan kawan lama sang guru. Feng Xian pasti akan membantu Shoyan apapun yang akan dilakukan Shoyan di masa depan. Walaupun Yolo jatuh ke tangan aula jiwa, Shoyan tahu roh gurunya tidak akan mudah untuk dimurnikan. Dan apabila mereka berkesempatan berjumpa lagi, gurunya berharap Shoyan sudah berkembang menjadi praktisi yang berdiri sendiri di puncak dunia. Tawa kecil seketika hilang di kepala Shoyan saat segel putih secara bertahap muncul di dahi Shoyan. Shoyan hanya bisa menggigit bibir dengan sedih. Tak ingin melihat pemandangan ini, namun mau tak mau pemandangan yang tak ia inginkan sudah datang. Sebelum Shoyan berteriak, pelindung Wu sudah langsung menembus sang guru dan mendekamnya di dalam kabut hitam. Sesaat kemudian, Shoyan meraung dengan penuh rasa sakit dan kepedihan. Hai Bodong dan yang lainnya terdiam melihat mantan ahli Dausun seperti Yolo berakhir seperti itu. Setelah pelindung Wu menangkap Yolo dalam gugusan awan gelap dan menyimpannya di dalam cincin, lalu perhatiannya beralih ke Shoyan. Ia memperingatkan agar segera menyusul sang guru. Sesaat kemudian, pelindung Wu melesat dengan cepat ke arah Shoyan, sementara orang yang ditargetkan malah diam terpaku di atas pohon, yang membuat Hai Bodong dan lainnya panik bukan kepalang untuk menyelamatkannya. Bahkan, Medusa langsung bergegas menyusul pelindung Wu, namun sudah terlampau sangat jauh. Sedangkan pelindung Wu sudah hampir sampai di hadapan Shoyan. Tepat di saat itu, muncullah Xian dengan ekspresi serius di hadapan Shoyan. Xian meminta agar Hai Bodong dan yang lainnya untuk membawa pergi Shoyan. Sementara Xianlah yang akan menahan serangan pelindung Wu. Pelindung Wu pun menatap parah karena Xian berani mengganggunya. Pelindung Wu kemudian menyerbu kabut hitam ke arah Xian. Mata Xian berkilau sebentar sesaat menatap kabut tajam hitam itu yang datang dengan cepat sebelum ia mampu mengisi kedua tinjunya dengan cahaya ungu yang akan dihantamkan ke arah pelindung Wu. Tanpa diduga-duga semua orang, ternyata Xian benar-benar mampu memblokir serangan awan hitam pelindung Wu. Meskipun pemblokirannya hampir menghabiskan seluruh daukinya.
Ketika pelindungmu diliputi rasa terkejut karena Xian dapat memblokirnya, wajah Medusa dengan dingin muncul mengepakkan sayap cahaya 7 warna yang langsung melesat ke arah pelindungmu. Pelindungmu berteriak marah setelah beberapa kali serangannya diblokir oleh Ratu Medusa dan menanyakan atas keputusan sang Ratu Ular tersebut untuk menjadi musuh Aula Jiwa. Bukan apa-apa, pelindungmu sudah menghabiskan banyak tenaga saat baku hantam dengan Yolo. Dan jika pelindungmu tetap baku hantam dengan Medusa, maka tidak kemungkinan pelindungmu yang akan kalah sebelum ia dapat membawa Yolo ke pemimpin Aula Jiwa. Sementara itu, sudut mata Medusa dapat dengan jelas melihat tatapan Shoyan dengan kosong. Entah mengapa, amarah diam-diam melonjak di hati Ratu Medusa dan mendorong Ratu Medusa untuk berteriak kepada pelindungmu agar mengembalikan Yolo pada Shoyan. Pelindungmu hanya tertawa dan meminta Medusa agar tidak bermimpi, karena sebentar lagi pelindungmu akan mengakhiri pertempuran hari ini. Sembari ia mengingatkan bahwa ia akan kembali lagi untuk mengambil sesuatu yang berharga di keluarga Xiao. Shoyan dalam keadaan yang masih terguncang segera mengeluarkan raungan marah saat mendengar pelindungmu akan pergi begitu saja. Dan langsung saja Shoyan mengepakkan sayapnya pergi ke arah pelindungmu. Pelindungmu dengan senang hati melihat Shoyan datang ke sarang singanya sendiri. Dengan menyerang pelindungmu dalam keadaan terluka parah, otomatis keberuntungan berpihak kepada pelindungmu. Belum sampai Shoyan nyampe ke pelindungmu, tiba-tiba muncullah Ratu Medusa. Ia segera menangkap Shoyan dan memberikan bisikan kepada Shoyan agar Shoyan tidak bertindak gegabah. Mengingat gurunya sangat berharap kepada Shoyan untuk berlatih dengan keras dan menyelamatkannya. Pikiran Shoyan sedikit jernih setelah mendengar ucapan Ratu Medusa yang membuat pelindungmu kecewa. Aula Jiwa tidak akan mengamalkan roh Yolo dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pelindungmu menunggu Shoyan untuk dapat datang kapanpun dia mau ke pelindungmu. Mata Shoyan menatap tajam ke arah pelindungmu yang menghilang dan diiringi raungan keras yang menggema, yang membuat Ratu Medusa yang biasanya acuh tak acuh menjadi lebih lembut. Jari jemarinya menepuk pundak Shoyan dan memberikan semangat. Semua orang pun terdiam melihat Shoyan yang seperti gila kehilangan sang guru. Tak terkecuali Yunyun dan Lan Yanran yang masih bingung harus berbuat apa untuk merevitalisasi sektenya. Yunyun hanya bisa mengerutkan wajah putus asa karena sekte mereka telah hilang dari kekaisaran Jiama. Dan setelah Shoyan sedikit pulih dari kesedihannya, pemuda itu mendorong lengan Medusa sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya yang penuh dengan kemarahan kepada sekte Yunlan yang masih tersisa di tanah terbuka tersebut. Yunyun menatap ketetapan ganas Shoyan sebelum akhirnya ia meminta pemuda itu dan menanyakan apa yang Shoyan inginkan dari sekte Yunlan. Shoyan pun tersenyum tipis mendengar perkataan Yunyun. Bagaimanapun, karena sekte Yunlanlah yang membuat ayahnya diculik. Bahkan sekarang, gurunya juga ikut tertangkap Aula Jiwa. Dan justru Yunyun sekarang meminta belas kasih kepada Shoyan agar tidak menuntut ke sekte Yunlan. Karena bagaimanapun sekte Yunlan sudah dibuat hancur oleh Shoyan. Shoyan tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Yunyun, di mana semua orang mendengar dengan jelas kemarahan Shoyan yang mengalir dalam tawanya. Shoyan pun bertanya kepada Yunyun, apakah sektenya menunjukkan belas kasih saat Yunlan menyerang keluarga Xiao? Jika bukan karena keluarga Meteor, Shoyan hanya akan kembali untuk menemukan tulang belulang keluarganya. Dan sekarang ketua sekte Yunlan meminta untuk dikasihani. Tetapi tetap saja, Shoyan akan bertarung sampai salah satu dari mereka hancur. Dan Shoyan tidak akan merubah apapun termasuk perkataan Yunyun.
Dengan penuh kepedihan, Yunyun mengangkat pedang ke arah Shoyan, sembari mengatakan bahwa Shoyan dapat menghancurkan sekte Yunlan setelah menghabisinya. Hati Shoyan pun bergejolak mendengar ucapan Yunyun yang benar-benar mengangkat pedang ke arahnya, dan menelan beberapa butir obat untuk memulihkan tenaganya. Namun, belum sampai Yunyun melepaskan doki dalam tubuhnya, Nalanyaran maju ke depan, memohon kepada dirinya agar diizinkan untuk menghadapi Shoyan. Yunyun hanya bisa menghela napas panjang setelah Nalanyaran maju ke depan. Sedangkan keluarga Nalan berteriak panik meminta agar Nalan tidak gegabah. Namun ternyata Nalanyaran masih saja bersikap keras kepala, membuat Shoyan menjadi bertambah marah. Ketika Shoyan mengaktifkan langkah 3000 petir, dan dalam satu ketiban tiba-tiba dia muncul di hadapan Nalanyaran, membuat Nalanyaran pun terkejut melihat kecepatan Shoyan. Namun dia segera meledakkan sayap daukinya sendiri untuk menyerang Shoyan. Belum sampai Nalanyaran menyadari apa yang terjadi, sosok Shoyan sudah langsung menarik lehernya sembari mengatakan bahwa Shoyan hanya dapat beberapa pertukaran saja untuk menghabisi Nalan. Melihat pemandangan tersebut, Yunyun dan keluarga Xiao berteriak meminta belas kasih Shoyan dan mengampuni Nalan. Namun, beberapa saat pasukan Putri Yoye muncul bersiap menyerang sekte Yunlan. Dari situ membuktikan, hanya dengan sedikit perintah kecil dari Shoyan, sekte Yunlan akan benar-benar hancur dari muka bumi. Oke guys, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan spoiler selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.